Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap apa yang kita lakukan hingga saat ini. Alhamdulillah, tidak terasa sudah separuh lebih kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, sampaikan kita sampai di akhir Ramadan dan bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Salasatun la turaddu du'aahum." Ada tiga yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tiga ini tidak pernah ditolak sama Allah. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiru. Orang-orang yang puasa sampai dia berbuka. Doanya tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ini, orang yang puasa sanggup menahan dari yang tidak membatalkan puasa, menahan hawa nafsu sampai dengan berbuka puasa, itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan disebut juga sebagai syahrut doa, bulan doa, bulan dikabulkannya doa. Ini juga ada kaitannya dengan ayat puasa yang digabungkan dengan ayat doa. Seakan-akan kan ada satu ayat yang tidak tersambung, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini terselip di tengah-tengah ayat puasa. Nah, padahal tidak ada kaitannya informasinya dengan puasa. Justru inilah intinya puasa. Di Ramadan itu intinya ya doa ini. Kalau orang mau berdoa, doanya dikabulkan Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan Allah. Ada satu kisah seorang ibu-ibu yang hidup dengan anaknya yang banyak, tidak punya rumah. Kemudian ibu ini berdoa ketika menjelang berbuka itu semua anaknya diajak berdoa. Doanya sama setiap hari itu. Ketika mau berbuka, indal iftar, ketika mau berbuka. Nah ini bisa dipraktekkan. Doa ketika menjelang berbuka itu mustajabah. Silakan berdoa. Hajatnya disampaikan ke Allah, hajat dunia, hajat akhirat disampaikan ke Allah. Ini ibu ini berdoa setiap mau iftar, berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, berikan saya rumah, yang rumah itu mewah tetapi ada di samping kali. Itu doanya tuh, minta rumah di samping kali. Mungkin menurut beliau rumah di samping kali itu nyaman, adem, asri gitu ya. Jadi minta rumah di samping kali. Itu setiap hari selalu berdoa minta rumah di samping kali. Nah, satu ketika suaminya sampai geleng-geleng ibu ini. Setiap iftar, setiap mau berbuka anaknya dikumpulin. Suaminya nggak pernah mendukung karena doanya doa yang aneh menurut suaminya. Minta rumah kok di samping kali gitu kan. Harusnya minta rumah kan di tempat yang elit di tengah-tengah kota gitu. Enggak, ini minta rumah di samping kali. Selalu begitu, minta rumah yang besar di samping kali. Minta rumah yang besar yang bisa saya pakai untuk anak-anak saya dan keluarga saya di samping kali gitu. Satu ketika ibu ini pada saat sedang jalan-jalan kemudian mampir ke sebuah masjid, sholat, ngajak anak-anaknya yang banyak itu sholat. Pada saat itu dia mau pulang, ada seorang saudagar kaya raya rumahnya banyak, kemudian memanggil dia ketika mau pulang, bu sebentar. Ya Pak, kenapa? Ibu adalah orang pertama yang saya temui. Saya ini punya nadar. Saya ini punya rumah banyak. Dan saya mau sedekah rumah saya kepada ibu. Karena ini nadar saya. Saya akan berikan rumah ini. Anak saya sudah punya rumah semuanya. Ini rumah yang saya ini mau saya sedekahkan. Mau saya berikan pada orang yang pertama kali saya jumpai. Nah, yang pertama kali saya jumpai itu ibu. Berarti ini rezekinya ibu.
rumah saya ini Bu besar, ada di samping masjid gitu. Nah kemudian ibu ini batin, apa ini doa saya gitu kan, tapi ini di samping masjid nggak di samping kali gitu. Akhirnya ibu ini, bentar Pak, ini nggak seperti doa saya tuh minta rumah di samping kali bukan di samping masjid. Udahlah lihat dulu rumahnya, nanti masalah iya apa enggak nanti kita pikirkan bareng-bareng lagi gitu kata bapaknya tadi. Karena saya sudah bernadar, saya akan kasihkan rumah itu pada orang yang pertama kali saya jumpai, yang saya jumpai pertama kali ketika keluar ya ibu. Akhirnya sebentar Pak ya, saya izin pulang sebentar, besok kita ketemu lagi di tempat ini. Kemudian janjianlah dia di masjid rumah itu, alamatnya diberikan. Nah ibu itu di rumah bingung mikir, terus nggak cerita sama suaminya. Sampai pada akhirnya dia tanya kepada ulama setempat, sama kiai. Pak Yai, saya mau tanya, saya itu setiap hari berdoa agar minta rumah di samping kali. Tapi ini kok ada orang mau ngasih rumah saya di samping masjid, bukan di samping kali. Kiainya kemudian diam sebentar, ingat hadisnya Rasulullah tentang masjid. Siapa orang yang tiap hari mau sholat 5 waktu, maka itu seperti orang yang dimandikan bersih. Seperti orang yang kotor masuk ke kali kemudian mandi bersih 5 kali sehari. Nah, kemudian Kiai itu bilang, ya itu betul doanya ibu. Saya bersaksi atas nama Allah bahwa itu doanya ibu. Nah, itu diambil, itu doanya ibu itu. Jangan ditolak, itu doanya ibu. Karena kesempatan doa ini dikabulkannya nggak setiap hari. Itu doanya ibu itu. Saya bersaksi, saya berjanji itu menghak, itu doanya ibu, betul seperti itu. Jadi karena ada satu hadis yang mengatakan siapa orang yang sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, maka dia seperti orang yang mandi dikali 5 kali sehari. Kira-kira masih kotor apa enggak? Nah, gitu sepertinya. Itu doanya orang yang indal iftar, ketika mau berbuka. Kemudian yang kedua, doa yang tidak tertolak itu adalah wal imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Jangan sekali-kali menghujat pemimpin yang adil, karena doa dia mustajabah. Maka sebaiknya bagaimana sikap kita? Ya kalau pemimpin sudah terpilih ya didukung, didoakan yang baik. Jangan didoakan yang buruk, karena sudah terpilih. Jangan-jangan pemimpin itu betul-betul adil, tapi dia diperlakukan tidak adil oleh sekitarnya. Itu nanti doanya mustajabah, tidak tertolak. Umar bin Khattab itu pernah satu ketika beliau memimpin, bumi itu gempa. Sampai kemudian beliau memukulkan tongkatnya ke bumi. Dar! Hei bumi, apakah aku pernah memimpin tidak adil? Tunjukkan di mana aku memimpin tidak adil. Akhirnya bumi itu diam. Pemimpin yang adil itu doanya didengar oleh semua makhluk. Makanya mustajabah. Kemudian yang ketiga, wada'watil madlum. Wada'watil madlum, doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi itu doanya mustajabah. Makanya orang-orang yang terzalimi itu mustajabah. Jangan pernah menzalimi orang lain karena doanya mustajabah. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah pada doanya orang yang terzalimi. Doanya mustajabah. Panjenengan termasuk terzalimi karena nasibnya jauh dari keluarga, terzalimi dengan lingkungan, terzalimi dengan apa namanya mungkin perilaku mantan suami barangkali atau siapalah orang-orang yang menyebabkan Anda sampai jauh dari rumah. Itu adalah orang terzalimi. Nah, itu doanya mustajabah. Maka di Ramadan ini banyak-banyaklah doa yang baik. Doa mudah-mudahan diberikan husnul khotimah di akhir hayatnya. Doakan saya pun ya, doakan saya istiqomah kuat sampai berakhir dengan husnul khotimah, dan doakan anak-anak saya semoganya juga soleh solehah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.